السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيا أيها الناس، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى وطاعته. فإن الله يوصي بالتقوى وجعله وسيلة للسعادة. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami mengawali khutbah Jumat ini dengan mewasiatkan kepada diri kami dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, bahkan tidak ada keselamatan dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat nanti, kecuali melalui jalan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ada sebuah hadis yang dinilai sahih, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana dalam potongan terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan-pesan penting yang sangat berharga dan tentu syarat dengan hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang mengaku beriman. Dan insyaallah ini yang kemudian menjadi fokus tadabbur kita pada Jumat yang mubarakah ini. Dalam potongan terakhir hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan: "Wa idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih fawaffaqahu li'amalin salih." Kata Nabi, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya, ista'malahu qabla mautih, maka Allah akan menjadikan dia sebagai alat kebaikan sebelum dia meninggal. Fawaffaqahu li'amalin salih,
Dengan demikian dia akan diberikan kemudahan untuk melakukan amal saleh sebelum meninggal. Potongan terakhir ini sangat singkat, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mudah sekali dihafalkan. Di mana Nabi mengatakan ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan orang itu sebagai alat kebaikan. Sehingga mereka termotivasi, bahkan dimudahkan untuk melakukan amal saleh. Sekilas kita membaca ini, atau mungkin kita menghafalkan potongan singkat ini, tetapi jarang sekali kita tadabburi apa makna yang mendalam yang seharusnya dipetik oleh orang-orang beriman, sehingga hadis ini memberikan fungsi yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu kita ingin mentadaburi dua pelajaran berharga dalam hadis ini dalam kesempatan kita pada Jumat Mubarakah. Yang pertama, hadis ini secara tersirat mengajarkan kita, memotivasi kita untuk tidak bosan melakukan kebaikan, bahkan bersegera setiap kali ada kesempatan melakukan kebaikan. Ini yang diharapkan lahir dalam hati orang-orang yang beriman ketika mentadaburi potongan singkat dari hadis ini. Bahwa ketika Nabi mengatakan Allah di saat ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah akan buat dia sebagai alat kebaikan sebelum dia mati. Artinya ini adalah motivasi bagi orang-orang yang beriman untuk mewarnai kehidupannya dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan ketaatan, agar dia bisa menganggap dirinya sebagai orang yang dijadikan alat oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Makanya dalam salah satu ungkapan, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini adalah athar dari sahabat radhiyallahu anhu, di mana sejalan dengan apa yang disampaikan dalam hadis yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dalam ungkapan ini dikatakan ta'ajjalu ilal khair, bersegeralah kamu kepada kebaikan. Fa innakum la tadruna ma yu'radu lakum, karena kalian tidak ada yang tahu apa yang nantinya akan ditampilkan dalam kehidupan kalian. Kalian tidak tahu apa yang bisa menghalangi kalian dalam melakukan kebaikan. Ini sejalan juga dengan apa yang banyak diingatkan Allah di dalam Al-Quran tentang sikap, karakter yang mendasar yang harusnya hadir dalam kehidupan orang beriman, yakni al-musara'ah atau al-musabaqah, suratul istijabah, bahwa orang yang beriman tidak melihat satu peluang kebaikan melainkan mereka bersegera melakukan kebaikan itu, tidak melihat kesempatan untuk melakukan amal saleh melainkan dia ingin menjadi yang terdepan untuk melaksanakan dan mengamalkan amal-amal saleh itu. Kenapa demikian? Sebab mereka ingin dianggap sebagai orang yang dianugerahkan kebaikan dari Allah. Mereka ingin masuk dalam kategori hadis yang disampaikan Nabi tadi, idza aradallahu bi'abdin khaira, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu qabla mauti, Allah jadikan dia sebagai alat kebaikan sebelum dia meninggal dunia. Dan kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan dijadikan alat oleh Allah inilah mereka dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Maka itu orang-orang beriman dari kalangan sahabat, begitu juga dari kalangan tabi'in, ulama-ulama terdahulu, bukan hanya semangat dalam melakukan kebaikan, tapi berlomba, berkompetisi
berkompetisi dalam kebaikan, selalu ingin mendahului siapapun, selalu ingin mendahului sahabatnya, selalu ingin mendahului tetangganya, bahkan selalu ingin mendahului keluarga terdekatnya. Ini karakter beriman. Ini karakter orang-orang beriman. Dan sering kami ungkapkan dalam kesempatan yang lalu, bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika ada peluang kebaikan, mereka tidak mau tahu dengan siapa dia berkompetisi. Yang ada di pikirannya, saya harus menjadi yang terdepan melakukan ini. Lihat bagaimana lahirnya satu pesan dan perkataan yang monumental, perkataan emas dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad ibn al-Khaytham ketika mendengarkan seruan jihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diumumkan jihad, siapa yang mau mendaftar? Saat itu pendaftarannya terbatas, sehingga sahabat-sahabat ini berlomba-lomba ingin mendaftarkan diri berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar betul resiko jihad itu kematian. Ini bukan jalan-jalan, ini bukan study tour, ini bukan rihlah. Ini adalah panggilan jihad, mengangkat pedang, menegakkan agama Allah berhadapan langsung dengan para musuh yang juga menginginkan hal yang mungkin serupa dengan apa yang diinginkan oleh orang beriman, menegakkan kehormatan mereka. Resikonya jelas adalah kematian. Para sahabat berlomba-lomba untuk mendaftar. Di tengah jalan, Sa'ad dan bapaknya bertemu. Sa'ad dan Al-Khaythamah bertemu di tengah jalan dengan bapaknya, memiliki keinginan yang sama, ingin berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bapaknya mengatakan, "Wahai Sa'ad, kasihlah kesempatan kepada bapakmu ini. Kamu silahkan pulang bersama dengan istrimu yang ada di rumah, duduk bersama di sana. Kamu masih muda. Taruhlah bapakmu ini yang mengambil kesempatan ini. Bapakmu sudah tua." Sangat sering kita mendapati ada anak yang mendahulukan orang tuanya dalam segala kebaikan, dalam makanan, dalam minuman, dalam tempat tinggal, dalam pangkat dan jabatan. Itu wajar. Tetapi ketika saat ini bertemu dengan bapaknya, lalu kemudian ditawarkan tawaran oleh bapaknya untuk biarkan kesempatan ini diambil oleh bapaknya dulu, apa kata Sa'ad? "Lau kana ghairal jannah la athartuka biha." Kata dia, "Wahai bapakku, seandainya ini bukan tentang surga, saya sudah berikan ini kepadamu." Seolah-olah saat ini mengatakan, mohon maaf, ini tentang surga, kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Ini tentang kebaikan akhirat, ini tentang pahala, ini tentang amal saleh, ini tentang kemuliaan di hadapan Allah. Sehingga saat mengatakan, seandainya bukan karena surga, saya sudah berikan ini kepadamu. Coba lihat bagaimana kompetisi di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang beriman ini. Mereka berlomba dalam kebaikan akhirat, tidak peduli dengan siapa dia berkompetisi. Berbanding terbalik dengan karakter kita hari ini, yang mengaku beriman, tetapi berulang kali kesempatan kebaikan itu hadir di depannya, tetapi selalu saja dikatakan kita mau duluan. Silahkan ambil, nanti belakangan saya. Tapi giliran tentang dunia, segala hal dimanfaatkan untuk bisa dia dapatkan. Segala potensi dia kerahkan, curang pun harus dia lakukan untuk mendapatkan dunia. Tapi giliran akhirat, kita mau duluan, saya belakangan. Jangankan ancamannya nyawa, jangankan ancamannya jiwa, ancaman pekerjaan saja hilang, sudah tidak ada lagi yang mau menggenggam kebaikan itu. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diingatkan oleh perkataan sahabat yang tadi kita sampaikan, ta'ajjalu ilal khair. Dan ini menjadi karakternya orang beriman, bermusara'ah, bermusabaqah dalam kebaikan.
Sebab yang menjadi harapan terbesar mereka adalah penilaian Allah. Yang menjadi harapan terbesar mereka adalah penghormatan Allah untuknya nanti di negeri akhirat. Karena mereka yakin walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kenikmatan akhirat itu harus lebih diprioritaskan daripada kenikmatan-kenikmatan dunia, apapun kemewahan yang ditawarkan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang diberikan petunjuk sebelum meninggal dunia sehingga dia mendapati dirinya mudah dalam melakukan amal saleh. Ini sesungguhnya adalah sebuah motivasi bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Kalau kita ingin menganggap diri kita diberikan kebaikan oleh Allah, atau Allah ingin kebaikan untuk kita, maka setiap kali ada peluang kebaikan jangan ditunda-tunda. Ini makna terdalam dalam hadis ini, di mana Nabi mengungkapkan ada kata maut, orang beramal saleh sebelum dia mati. Artinya setiap ada peluang kebaikan lakukan, jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur, jangan terlalu banyak pertimbangan. Sebab apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Boleh jadi kesempatan itu tidak terulang lagi. Boleh jadi keimanan kita hilang di tengah jalan. Dan ini diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, badiru bil a'mali fitanan. Kata Nabi SAW, perbanyaklah kebaikan di masa fitnah, di akhir zaman. Ka qita'il lailil mudlim. Karena fitnah itu akan membuat kita seperti masuk dalam kegelapan malam, di mana kita tidak tahu mana jalan yang benar, mana arah yang benar. Sehingga Nabi mengatakan, yusbihul mu'min wa yumsi kafiran. Sehingga begitu dahsyatnya fitnah, ada orang yang di pagi hari beriman, di sore hari kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari beriman, di pagi hari kafir. Kita tidak tahu. Dan kita hanya bisa berdoa sehingga bisa memaksimalkan diri untuk tetap beriman. Tetapi bagi orang yang beriman, ini menjadi momok yang menakutkan, sehingga dia tidak mau menunda-nunda kebaikan, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dalam sebuah athar yang tadi kita sampaikan, ta'ajjalu ilal khair, bersegeralah dalam kebaikan, fa innakum la tadruna ma yu'radu lakum, karena kamu tidak tahu apa yang jadi penghalang nanti ke depan. Boleh jadi kesehatan, boleh jadi kesempatan. Seringkali ada orang yang sehat, kenapa tidak sholat di masjid? Nanti masih banyak kerjaan. Nanti sakit baru sadar, tidak pernah saya ke masjid. Sakit baru sadar. Sudah sibuk baru sadar bahwa ternyata waktu luang ini terlalu banyak dibuang-buang. Makanya kata Ibnul Jauzi yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar yang diungkapkan oleh sahabat Nabi sallallahu, yang diungkapkan oleh para ulama setelahnya, kata Ibnul Jauzi bahwa orang yang berakal tidak akan tertipu dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luangnya. Karena banyak orang yang selalu menunda-nunda kebaikan karena menganggap dirinya masih sehat. Banyak orang yang menunda-nunda kebaikan karena menganggap masih banyak waktunya. Baru umur 20 tahun, belum 30, giliran 30 belum 40, giliran 40 belum pensiun. Nantilah pensiun baru kita rame-rame ke masjid berjamaah, baca Al-Quran, belajar mengaji. Menunda-nunda seperti ini itu adalah tentara iblis. Kata seorang ulama,
At-taswif min junudi iblis. Ini kata Imam Al-Ghazali. At-taswif min junudi iblis. At-taswif atau menunda-nunda, selalu mengatakan akan, nanti, sebentar lagi, besok, pekan depan. Ini min junudi iblis, kata Imam Al-Ghazali. Itu tentara-tentaranya iblis. Sengaja diberikan di hadapan orang beriman agar mereka menunda kebaikan. Setiap kali ada kesempatan berbuat baik, dia tunda. Setiap kali ada kesempatan untuk berbenah diri, mengoreksi diri, bahkan bertaubat, dia tunda. Yang lebih mengerikan lagi, menunda-nunda kebaikan adalah sifat buruk orang-orang yang tidak beriman, yang tidak menyadari bahwa mereka akan mati. Berapa banyak orang yang mengatakan di malam hari, besok bisa taubat, insya Allah besok bisa taubat. Begitu tidur tidak bangun-bangun lagi, lepas semua. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ungkapan-ungkapan penyesalan yang diungkapkan Allah sebagai pernyataan penyesalannya orang-orang yang dulu banyak waktu diberikan di dunia tapi dia tidak memanfaatkan. Itu karena menunda-nunda. Sehingga apa yang mereka minta? Minta waktu lagi. Salah satunya Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ini orang-orang yang suka menunda-nunda, ketika datang kematian padanya baru dia sadar, ternyata mati orang. Barulah dia minta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya, kasih waktu lagi sebentar saja. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Dia sadar, setelah mati baru sadar, banyak waktu yang saya buang sia-sia, banyak waktu yang saya biarkan begitu saja tanpa ada amal soleh yang saya lakukan di dalamnya. Sehingga penyesalan itu tidak ada lagi gunanya. At-taswif. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, iyyaka wat-taswif fa innahu bahrun yaghriqu fihi al-halikun. Kata Ibnu Qayyim, hati-hati kalian dengan at-taswif, menunda-nunda, mengakan-akankan kebaikan, akan besok, nanti, lusa, tahun depan, bulan depan. Kata Ibnu Qayyim, hati-hati. Orang yang selalu menunda-nunda kebaikan itu seperti lautan yang di dalamnya orang binasa akan tenggelam. Itu akan menenggelamkan. Sehingga ketika Allah berikan kita peluang untuk melakukan kebaikan, ambil segera. Apapun bentuk peluang itu. Karena syaitan tidak akan senang dengan orang yang melakukan kebaikan. Sehingga sebelum syaitan ini membuat makar untuk menghilangkan kebaikan ini dari hadapan kita, maka segera ambil itu. Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama ternama, beliau mengatakan, kalau ada seseorang yang ingin bersedekah, sedekah cepat. Kenapa? Kata beliau, sebelum syaitan mengambil makar tipu daya untukmu sehingga membuatmu terhalang untuk melakukan kebaikan itu. Coba lihat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada orang yang mau sedekah, sedekah saat itu juga. Karena kalau tidak, syaitan akan hadir di pikiran kita, membuat kita hitung-hitungan. Syaitan akan hadir di hati kita, membuat kita berpikir, susahnya saya dapat ini, kenapa saya harus keluarkan untuk orang lain? Nah, mulai syaitan ini membuat halangan-halangan yang nyata dalam kehidupan kita. Tetapi bagi orang yang beriman, bukan hanya dalam sedekah, dalam segala kebaikan, setiap kali ada kesempatan, lakukan. Demi Allah, kita tidak tahu, jangan-jangan kesempatan itu adalah kesempatan terakhir sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa ujian berat di Sumatera. Ada yang ditemukan dalam keadaan masih menggunakan mukena. Boleh jadi dia sedang sholat kemudian musibah itu datang. Ada yang sedang melindungi anaknya,
Tetapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa musibah itu datang mereka tidak menduga sama sekali. Mereka tidak pernah menerka. Kalau seandainya mereka tahu, mungkin mereka tinggalkan tempat itu terlebih dahulu. Sehingga ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Itulah karakternya orang yang beriman, yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang tadi kita bacakan di awal, agar kita menjadi orang-orang yang dimanfaatkan oleh Allah dalam kebaikan. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mauti. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannah wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa tubu ilaihi wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin afdalus salah wa atamut taslim. Ayuhan nas ittaqullaha rabbakum alladhi antum bihi mu'minun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi perenungan kita pada Jumat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita semua, untuk kami pribadi dan juga para jamaah sekalian, agar kita memanfaatkan segala peluang-peluang kebaikan. Yang harus kita sadari, selama ini peluang-peluang kebaikan itu datang berulang kali. Sebahagiannya ada yang kita ambil, sebahagiannya ada yang justru kita sedekahkan kepada orang lain. Bahkan boleh jadi sebahagiannya ada yang kita lihat berlalu begitu saja. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah, sehingga kita mesti bertekad bahwa tidak akan ada lagi kesempatan-kesempatan kebaikan di masa yang akan datang kecuali kita bertekad untuk menjadi orang yang terdepan melakukan kebaikan itu dengan segala kemampuan yang bisa kita kerahkan, karena kita berharap bisa menjadi orang-orang yang sebelum kematiannya diberikan kecintaan kepada kebaikan, agar kita semua bisa husnul khatimah menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Akhirnya mari kita memanfaatkan waktu-waktu mustajab, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan demi kebaikan untuk kita semua. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.